Saya akan menjelaskan bagaimana pertolongan pertama pada seseorang yang kena gigitan ular sebelum dibawanya ke rumah sakit. Sebelum kita ketahui, ular berbisa di Indonesia hanya sedikit, yaitu ular sendok, ular lanang, ular welang, ular weling, ular hijau pucuk atau ular gadung luwu, ular taliwangsa belang hitam kuning, ular tanah. Sifat ular yaitu takut pada manusia, menggigit untuk memperingatkan atau mengusir manusia. Umumnya hanya sedikit atau tidak ada racun yang disuntikkan. Gigitan ular tidak semuanya berakhir dengan kematian. Kematian tidak datang seketika atau dalam beberapa menit saja. Gejala biasanya timbul 15 menit sampai 2 jam kemudian setelah korban digigit ular. Ciri-ciri ular berbisa yaitu bentuk kepala pipi dan berpola huruf V, ukuran relatif kecil atau pendek, kecuali king cobra yang bisa mencapai 5 meter, dan warna bisanya cerah atau tidak mutlak. Nah, bagaimana mencegah tidak digigitnya ular? Yang pertama, jangan membuat koleksi dari ular. Tinggalkan atau jangan ganggu ular. Beberapa orang digigit karena berusaha membunuh atau mencoba mendekat. Selanjutnya, di daerah yang banyak ular, pakai sepatu, kaos kaki, dan jeans bila keluar rumah. Kemudian jangan masukkan tangan di celah-celah timbulan kayu atau sampah. Bila berjalan di semak belukar, usahakan membuat suara berisik. Kemudian hati-hati bila berjalan di rumput yang tebal. Potong pendek rumput di sekitar rumah, tempat kerja, dan sekolah. Pakai senter bila berjalan di malam hari. Berikut gambaran gigitan ular berbisa, yaitu nyeri daerah tusukan atau muncul segera setelah gigitan. Daerah gigitan bengkak, kemerahan, dan memar dapat berkembang. Reaksi emosi yang kuat, penglihatan kabur, dan mengantuk, sakit kepala, pusing, dan pingsan. Selanjutnya mual atau muntah dan diare, rasa sakit atau berat di dada dan di perut, tanda-tanda tusukan gigi, gigitan biasanya pada tungkal atau kaki, suka bernafas dan berkeringat banyak, kesulitan menelan, kaku di daerah leher dan geraham. Jika terjadi gigitan ular berbisa, adapun prosedur pressure immobilization atau balut tekan. Yang pertama, tahap persiapan, istirahatkan tangan yang digigit korban, lalu keringkan sekitar luka gigitan dan gunakan pembalut elastis. Jaga luka lebih rendah dari jantung. Yang pertama yaitu sesegera mungkin lakukan pembalutan dari bawah pangkal jari kaki naik ke atas. Biarkan jari kaki jangan dibalut. Kemudian selanjutnya jangan melepas celana atau baju korban. Balut dengan cara mengikat, cukup kencang namun jangan sampai menghambat aliran darah. Dapat dilihat dengan warna jari kaki yang tetap pink. Selanjutnya balut sejauh mungkin sampai pangkal paha. Beri permen atau pengaras keras untuk panjang kaki, lalu balut sekokoh mungkin untuk mencegah pergerakan otot kaki, paha, untuk mencegah penyebaran racun. Selanjutnya balut tekan pada tangan. Yang pertama balut dari telapak tangan naik ke atas, jari tangan tidak dibalut. Yang kedua balut siku dan lengan dengan posisi ditekuk 90 derajat. Yang ketiga lanjutkan balutan ke lengan sampai dengan pangkal lengan. Yang keempat pasang papan sebagai fiksasi. Yang kelima gunakan mitela untuk menggendong tangan. Berikut kesalahan penanganan yang sering dilakukan. Yang pertama mengikat turniket di sekitar luka atau gigitan. Kemudian yang kedua membuat sayatan memotong, membuat perdarahan atau menggerakkan daerah gigitan. Yang ketiga mencuci luka gigitan. Dan yang keempat luka gigitan. Lalu ada identifikasi spesialis ular yaitu Elypidae, yaitu kobra, king cobra, weling ular karang ular laut, dan Viperidae ular hijau dan ular tanah.